Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Ternyata Dajjal Sudah Lepas. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Apa kata busnya jin? Jadi itu kayak bus, kayak pembawa berita, kayak satelitnya jin. Kata mereka, wahai para dukun, semenjak lahir sosok yang ada di Mekah itu, langit kita sudah ditutup, sudah diboikot. Kami tidak boleh lagi nongkrong di kafe Bluetooth. Kami nggak di lockdown. Itu langit sudah di lockdown. Padahal nggak ada pandemi. Jadi pandemi awal sudah terjadi di kalangan jin. Jin tiba-tiba menjadi buta, nggak bisa lagi cerita besok terjadi apa. Jadi ngapain jin itu di sana? Tuh kalau malaikat ngomong di atas, itu bisa kedengeran. Mereka telinganya dideket-deketin. Oh besok kejadian begini, dia turun. Pas turun, dia kabarkan aulia usyayati, wali-wali setan, dukun-dukun, bukan dukun beranak, dukun-dukun syirik. Kalau dukun beranak itu yang dulu bapak lahir sama dukun beranak kan? Iya. Kalau ini emang dukun Eropa. Ya, dokter bidan ya, itu dukun Eropa. Sama dukun, kalau ini dukun sakti yang bisa dia berkoneksi. Jadi batinnya bisa komunikasi sama jin. Yang bisa komunikasi sama jin. Kalau ada, jangan-jangan ya. Jangan-jangan pengikut si DJ ya. Tuan Dajjal. Bukan Tuan Takur, Pak. Itu orang Madura kalau nonton India, yang diingat cuma Tuan Takur. Ketika turun, mereka kemudian mengabarkan itu pintu langit ditutup dan semua yang bisa terbang ke langit mengatakan ditutup. Ada satu yang nggak percaya, masa sih? Saya mau coba tembus. Dia tembus, betul. Itu atmosfer lewat sama dia. Tapi apa yang terjadi? Baru saja keluar bumi, tiba-tiba malaikat tembak dia pakai ketapel. Dalilnya mana? Ada dalilnya, surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Saya ngarang atau dalilnya? Allah yang ngarang, ini bukan Ar-Razi yang ngarang. Itu bintang-bintang meteor-meteor dijadikan rujuman untuk nembak setan-setan nakal. Jadi jin itu kalau nakal langsung jadi setan. Kalau dia benar, dia langsung jadi muslim. Dan yang jin muslim tidak banyak. Ya, jadi ada yang ikut Pak jin muslim. Mau dikasih tahu? Ntar kabur semua, sotoy. Usut punya usut yang bersayap paling bagus, suruh keliling bumi. Kamu keliling bumi. Siapa yang sedang lahir? Lihat, banyak yang lahir, tapi nggak ada yang aneh. Tahu-tahu di satu tempat padang pasir ada air zam-zam tidak jauh dari sana. Lahir seorang keturunan Nabi Ibrahim bernama Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu lahir, cahaya memancar darinya. Bergetarlah kekaisaran Romawi, istana raja-raja Persia, bahkan banyak negeri saat itu kemudian mengalami goncangan. Majusi punya menara api, apinya padam, padahal tidak pernah padam selama-lamanya. Baru kali itu padam. Maka kembalilah si pencari berita ini kepada tuannya, tuan iblis, tuan yang dia memimpin kelompok-kelompok jin dan setan. Apa kata si pemberita? Wahai tuan, ternyata ada sosok bercahaya lahir di Makkah. Ketika dia lahir, itu bergetar sampai ke Kaisaran Romawi, bergetar sampai kepada istana raja-raja Persia, bisa menghancurkan, memadamkan api kelompok Majusi. Barulah kemudian bergetar, ketakutan itu iblis. Wah, ini zamannya.
Berarti ini nabi yang ditunggu-tunggu, yang merupakan musuh besar kita. Dia dan umatnya setara dengan nabi-nabi, semua nabi yang ada. Jadi kita ini kalau jadi ulama itu setara dengan nabi zaman dulu, Pak. Kalau ulamanya benar, kalau ulamanya benar, kalau alama beda lagi, apalagi ubaru. Sekarang banyak ubaru, dikit-dikit bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Kayaknya dia doang yang bisa baca hadisnya. Sadarlah mereka. Di saat itu Allah kemudian ambil si Dajjal yang sedang mencari-cari, dirangkai di satu dirantai. Saat dia dirantai, Tamim Ad-Dari sempat melihatnya. Jadi Tamim Ad-Dari ini pelaut. Ketika dia terdampar di satu pulau, nggak tahu pulaunya di mana, dia melihat sosok Dajjal. Saat itu masih dirantai. Sekarang dia lepas, Pak, dari rantai. Sekarang si Dajjal sudah lepas dari rantainya. Dia sudah tinggal lihat mana negeri yang mau dihancurkan. Dia cukup mengarahkan badannya dan dia membacakan lapar-lapar tertentu. Dia mengirim sinyal kepada aulia asisten-asistennya. Maka cenayang-cenayangnya terima. Masuk kabar. Mirip seperti wahyu. Dan orang ini dianggap wali di kelompoknya. Kelompoknya saya tidak boleh sebutkan karena masih rahasia juga. Takut juga kita masih salah, ya. Kita sedang tunggu kelompok ini muncul. Dan selama ini menunggu, muncullah mereka dalam bentuk penyebaran pandemi. Jadi pandemi ini kerjaan mereka. Ada nggak negara yang nggak kena pandemi, Pak, sekarang? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya kena. Berarti ini bukan perang biasa. Ini sudah perang luar biasa. Saya nggak nakut-nakutin. Ini sudah luar biasa. Waktu pandemi, yang kena orang Depok, yang ditutup komplek di Madura. Untung masjidnya tidak ditutup. Komplek aja, biasa anak komplek, sok higienis. Tahu higienis nggak? Kemana-mana harus pakai. Kemana-mana harus pakai sanitizer. Padahal kalau sering-sering pakai masker, ini berbahaya juga untuk paru-paru. Udara sebagus ini, banyak pohon, masih banyak hijau-hijau begini. Tiba-tiba kita disuruh pakai masker. Ini emang betul-betul kok tiba-tiba kita mau aja, ya? Ya sudah, kita terima, ya. Kita terima mereka makar, tapi ingat Allah lebih hebat makar. Ini awal kita. Pandemi itu virus, nggak mungkin berkembang sendiri. Virus itu dibuat dan disebarkan. Jadi saya nggak percaya virus itu kemudian datang dari orang bandara itu kerjaan mereka. Emang dibagi-bagikan. Namanya virus pasti dibagi. Ditambah dengan yang terkena bisa menyebarkan. Kalau nunggu itu kelamaan. Emang disebar, karena mereka pengen makan. Tujuannya cuma satu, pengen cek sudah ada belum orang akhir zaman yang menjadi musuh dan kejar. Kalau ada, bunuh di tempat. Seperti dulu Sayyidina Muhammad SAW dicari-cari oleh ahlul kitab, kelompok Yahudi. Apa kata mereka? Carilah Nabi akhir zaman. Kalau ketemu, faktulu, bunuh. Saya nggak ngarang-ngarang. Ini terdapat dalam hadis Nabi, riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Sayyidina Muhammad kecil, masih remaja, diajak berdagang oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Sampai di suatu negeri, Sayyidina Muhammad SAW karena masih dianggap remaja, tidak ajak bertemu seseorang. Ternyata ada orang yang mengajak ketemu Abu Talib dan kafilahnya dari Mekah. Abu Talib dipanggil oleh seorang pendeta yang sangat tawadhu, namanya Bukhairah. Siapa namanya? Bukhairah ini mengatakan,
wahai Abu Thalib, di mana dia melihat apakah sudah semua anggotamu ikut masuk ke dalam tempat kami? saat itu masih Kata Abu Thalib, sudah. Tapi Buhairah bilang, pasti ada 1-2 orang yang belum. Lalu Abu Thalib bilang, oh iya, ada anak saya, masih remaja, anak bawang. sudah lepas dari Ternyata yang dianggap anak bawang dia sudah itu sang penyelamat. melihat mana negeri yang mau dihancurkan. Buhairah mengatakan, bawa aku kepadanya. arahkan badannya. Akhirnya Abu Thalib membawa sosok Buhairah kepada Nabi Muhammad. Terjadilah dialog ini tidak disebutkan dalam hadis, tapi disimpan dalam kolbu ahli ma'rifat. Mereka berdialog. Maka cenayang Selesai dialog, terima maka kemudian Buhairah masuk ke ngomong kepada Abu Thalib. Apa kata beliau? Hai Abu Thalib, dan orang ini dan Allah hazal ghulam nabiyyun. Ini bukan anak sembarangan, ini nabi. Abu Thalib merinding. Nabi? Apa itu nabi? Bohong dia. Ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini penghulu para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya. Yang kamu bawa ini, selama ini tolong bawa pulang. Segera pulangkan dia. mereka Karena kalau Yahudi ketemu qataluhu, pasti mereka membunuhnya. Karena ini sosok yang mereka membunuh dari dulu. Akhirnya Abu Thalib kaget dan dia mengirim 1 orang menemani Sayyidina Muhammad terpelajar untuk pulang. Lalu Nabi Muhammad jadi pengembala lagi. Kemudian beliau mengurusi Ka'bah lagi. Macam-macam pekerjaan Nabi Muhammad di Makkah, sangat sibuk. Karena anak dan cucu dari yang mengurusi. Jadi kalau ketemu sosok ini pasti dibunuh. ini sudah perang luar Nabi SAW mengatakan, nanti di akhir zaman akan ada keturunanku min ahli baiti, min waladi Fatimah, dari keturunan Sayyidah Fatimah, ismuhu yuwati usmi, isimnya sesuai dengan isimku. Isim artinya tanda, tandanya sama dengan tandaku. Isim berarti ilmu, ilmunya tinggi seperti tingginya ilmu. Itu yang disebut ismuhu yuwati usmi. kemana-mana harus pakai Apabila bumi telah dipenuhi dengan zulman wa jawra, maka Allah akan utus orang ini. masker. Jadi imam akhir zaman itu juga diutus, tapi bukan sebagai rasul dan nabi, sebagai seorang pemimpin wali, pemimpin para wali. Ini lagi yang mereka cari nih. Kalau ketemu, bunuh. Dan salah satu cara untuk mengetahui yang dapat mengangkat virus itu cuma wali, pemimpin para wali. Pakai masker. Ini emang betul-betul Hanya pemimpin para wali. Doa mereka zahirnya nanti ada menteri yang bekerja, ada zahirnya ada ini yang bekerja, tapi hakikatnya doa mereka. kita terima mereka Dulu waktu virus SARS 2010 itu doa beliau selesai. Doa para wali itu. Sekarang Allah tidak izin kita untuk berdoa, apalagi beliau tidak izinkan berdoa. Makanya virus sampai sekarang masih ada. Bahkan masih ada 4 atau 3 lagi. Terakhir apa namanya, Om Rikon. Kapan dia nikah sama tante Rita? Jadi Om aja dia. Bener, namanya Om Rikon. Om Rikon, Om Kiron. Om apa namanya? Omikron. Salah sebut kita. Masa mereka bisa serius, kita serius dulu. Ini virus gak mungkin diangkat kalau nggak doa wali-wali Allah. Tapi para wali sekarang disuruh tidak berdoa, angkat. Cukup mengatakan raditu billahi robba, aku ridho takdir Allah, apa saja aku terima. Mau pandemi 1000 kali lipat silakan, mau ditusuk vaksin silakan. Tapi saya dengar orang Madura vaksin
Tidak perlu, yang perlu aplikasinya ada. Benar begitu? Waduh, bisa ngerjain juga nih. Yang penting masuk mall boleh ya. Datang, ada mall apa di sini? Mall jin. Masuk ke mall jin pakai peduli lindungi, kata jin darat. Jadi mereka lagi nyari sosok ini. Kita sedang menunggu sosok itu. Lalu antum masih main-main aja. Anak-anak masih sibuk aja nge-game-nya, nggak mempersiapkan diri untuk munculnya beliau. Kita harus mempersiapkan diri, dengan kolbu yang bening, ruh yang selalu ingin bertemu dengan bapak ruhnya, Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya, dialah orang yang paling mengerti ilmu, dan itu bukan kita. Kita ini cuma menukil beberapa saja yang bisa kita baca dari kitab dan kita dengar dari beberapa guru. Yang paling mengerti ilmu ruh, karena dulu si Dajjal mengirim orang-orangnya datang ke Rasulullah bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, apa hakikat ruh? Ar-ruh. Lalu Allah mengatakan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qulir ruh min amri Rabbi. Katakan, hai Muhammad, ar-ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan kalian. Wa ma utitum, ini jangan salah paham. Tidaklah kamu diberikan, wahai ahli kitab, bukan Nabi Muhammad. Wa ma utitum, karena dia ngomong. Katakan, hai Muhammad, wa ma utitum, kalian ini hai ahli kitab tidak diberi ilmu ini illa qalila, kecuali sedikit. Tapi ini sedikit menurut Allah. Orang kaya Madura itu biasanya pengusaha besi sama pupuk. Benar? Benar nggak? Sampai ke Jakarta, Pak. Itu kalau Bapak jalan di Paru, samping kiri kanan ada rongsokan mobil-mobil mewah atau mobil-mobil yang ada besinya. Itu pastikan Al-Manduri. Orang Parung aja bingung, ini siapa yang punya tanah seluas ini? Siapa yang bisa beli bekas-bekas mobil sebanyak ini? Itu orang Madura itu. Kalau dia bawa ke sini, Pak, nggak muat lagi pulau ini ya. Baik. Apa kata Nabi? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak beri ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Sedikitnya orang kaya 1 M. Sedikitnya orang lebih kaya lagi mungkin 1 triliun. Orang paling kaya di dunia 10 triliun itu batuk, Pak. Ngeluarin industri keluar 10 triliun. Tapi sedikit anak kecil 500.000 ya. Sedikitnya kita berapa? 1.000. Nah, nanti cek aja pas Jumatan, masuk kotak berapa tuh? Itu yang paling sedikit itu. Ada yang keluarnya 5.000, wah berarti sedikit dia 5.000. Ada yang keluar 50.000, wah berarti sedikit dia 50.000. Ini yang mana nih? Yang sedikitnya 50.000 atau 5.000? 50.000 ya? Wah, keren berarti. Atau nggak keluar? Ini belum curhat, nggak keluar. Baik. Yang dicarinya siapa? Yang mengerti ilmu. Maka sampai sekarang yang diuber-uber, yang dicari-cari mereka, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka lagi cari sosok yang mengerti ilmu tentang ar-ruh. Kalau ketemu diapain? Kalau nggak bisa diajak kerjasama, bunuh. Yang saya sampaikan sekarang mungkin di YouTube itu cuma yang tertulis di kitab, itu belum banyak, itu belum seberapa. Jangan dikira itu keren, Pak, itu biasa sekali. Itu aqallul qalil, lebih sedikit lagi daripada yang qalil-qalil itu. Mereka lagi buru orang ini. Kalau ketemu orang ini, dipastikan dialah ismu biwati usmi. Namanya sesuai dengan nama. Ciri-cirinya sama dengan ciri-ciriku.
Dia lagi nyari itu. Mungkinkah Allah membiarkan orang yang memegang rahasianya ember? Tahu ember? Suka ngomong-ngomong, ngaku jadi Imam Mahdi di Facebook. Ada nggak? Ada banyak. Ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube. Ya salah. YouTube itu punya mereka. Ngaku di situ habis. Maka orang-orang yang ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube, di Facebook, belum mati-mati gitu orang. Berarti bukan mereka. Karena kalau dia ngaku di YouTube, selesai dia. Ada yang datang, Pak, ya. Dan itu bukan satu dua, banyak. Ada yang gamer. Dia kemudian berkhayal dalam gamenya. Akulah sang juru selamat, akulah Ratu Adil, akulah Al-Mahdi yang dicari Ar-Razi. Kirim email sama kita ya. Al-Mahdi main email lah. Canggih juga Al-Mahdi zaman now. Nah, terakhir, kalau ini pemegang rahasia, mungkinkah dia obral rahasia? Kalau ada orang jualan barang mewah, mungkinkah dia cerita di pinggir jalan? Mungkin nggak? Ya mungkin. Kalau ada orang jualan berlian mahal, mungkinkah dia buka di kaki lima? Mungkin nggak? Ya mungkin. Jika ada kekasih Allah yang Allah simpan rahasia di kolmunya, mungkinkah dia cerita di mimbar? Mungkinkah dia cerita di mimbar YouTube? Mungkinkah dia ngaku-ngaku jadi wali kutub? Kecuali kepada ahlinya yang ada sekarang menjadi wali YouTube. Di depan saya banyak sekali wali YouTube-nya. Bapak ibu yang bukan Allah, ibunya nggak ada ya. Eskatologi dan manusia akhir zaman. Maksudnya kita harus mulai sadar, semua agama, semua aliran sekarang sedang menunggu itu. Kok masih ada orang ngomong, Ar-Razi ini ngomong apa ini? Ini dunia masih panjang. Dia lupa 2 tahun lalu kayak mau mati, kayak mau stres di kompleknya ketika pandemi di Depok. Tapi yang tutup komplek dia. Pandeminya di mana? Depok, Pak. Orang pertama kena. Itu langsung tutup semua komplek di mana-mana. Aneh nggak tuh? Berarti betul pandeminya ada, cuma beritanya lebih besar dari kenyataannya. Tapi kemarin kejadiannya lebih besar dari beritanya. Setiap hari ada sekian orang mati, tapi beritanya dikurang-kurangi. Itulah kerjaan mereka ya. Maka saya cuma mengajak, mengingatkan seperti Nabi Yuna Muhammad SAW mengingatkan. Apa kata beliau? Aku ingatkan kalian mengenai kemunculan Ad-Dajjal, sang pembohong besar. Bukan hanya sistem, tapi ada sosoknya. Inilah yang diingatkan dulu oleh setiap para nabi, hatta Nabi Nuh. Tapi semua nabi tidak satu pun yang menghadapi Dajjal kecuali Nabi Musa, itu pun tidak berlawanan. Yang dapat tugas umat akhir zaman. Berarti tugas kita berat apa ringan? Berat. Maka nanti orang yang tidak kenal ma'rifatullah pasti dia melenceng kepada Dajjal. Dikira Dajjal lah Al-Mahdi. Nauzubillah min. Oleh karena itu berdoalah setiap akhir sholat, Allahumma inni a'udzubika min fitnatit Dajjal. Ya Allah, jaga kami dari kekacauan yang disebabkan Dajjal. Baik kekacauan sebelum dia keluar atau setelah 40 hari dia keluar. Nanti ada masa dia keluar 40 hari. Sama seperti zaman Nabi Musa, 40 hari. Tapi rasanya 40 tahun. Gimana kira-kira? Rasanya 40 tahun. Kuat nggak hidup zaman begitu? Kalau nggak, minta mati dulu aja ya. Jadi jangan protes kalau kena pandemi ntar. Emang dia minta meninggal, ya. Tapi tenang, itu kan makarnya iblis. Kalau Allah makar, kira-kira lebih menang yang mana? Wa makaru Allah. Mereka makar, Allah juga makar. Mereka konspirasi, Allah juga konspirasi. Mereka setting cerita, mereka sebar pandemi, Allah akan atur itu semua. Allahu khairul makirin. Allah sebaik-baik makar. Tenang aja Pak. Yang penting kenal Allah. Jangan panik, jangan suuzon.
Jika ini muncul di hati, insya Allah kita aman. Insya apa saja Allah. Jangan jauh-jauh dari ulama wali Allah, karena ada ulama yang bukan wali Allah. Disebut oleh Imam Ghazali, imam ulama su, ulama yang buruk. Ulama su, ulama akhirat ini bukan karena perbedaan politik, tapi perbedaan niat di hati. Hati dia kemana? Ya, saya berdoa semoga saya. Dajjal ini mainannya apa? Mainannya mutar balik ma'rifat, ma'rifat surga neraka. Maka disebut oleh Nabi, surganya neraka, nerakanya surga. Apinya air, airnya api. Sesatnya itu benar, benarnya itu sesat. Lurusnya itu bengkok, bengkoknya itu lurus. Itu dia. Itu sih Dajjal. Gimana cara memahami itu? Bukan dengan latihan fisik. Kan sekarang orang untuk menghadapi Dajjal latihan fisik. Mereka lagi cari sosok ini. Saya suka main panahan, itu olahraga saya itu. Main kuda, seneng kuda ya. Boleh kita adu pacu ntar. Kalau masih ingat caranya ya, di tempat beliau nih ya. Dulu masih bisa lah beberapa ya. Bukan itu. Anak-anak masih sibuk. Kalau latihan begitu, kalah kita sama Gak apa? Kalah kita, kalau fisik kita kalah sama siapa? Sama binaraga, sama boxer ya, sama pesilat, kalah kita. Kalah pasti. Yang membuat kita beda dengan tentara Dajjal apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada lagi. Karena Nabi mengatakan, kamu kalau ketemu Dajjal merasa masih beriman, tapi imanmu sudah berubah. Nabi ngomong tuh. Nah, gimana cara berselamat itu? Ada orang yang sudah dibelah badannya jadi dua, ketika dihidupkan lagi apa kata dia? Sebenarnya saya tambah yakin Rasulullah itu sungguh benar bahwa engkaulah Dajjal yang dimaksud. Habis dibelah badannya, digergaji. Di Dajjal itu dapat asma, menghidupkan yang mati, mengendalikan hujan. Dapat asma dia, walaupun yang dihidupkan itu bukan manusia, tapi itu jin atau apalah, kita nggak tahu, nggak ngerti kita. Sakti. Nanti antum kira Dajjal itu Mahdi. Orang-orang nanti akan mendaulat Dajjal itu Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazor, yang ditunggu-tunggu, karena dia bisa ngomong ma'rifat juga. Gawat itu. Lama-lama dia bilang, Anallah, aku Allah. Lama-lama begitu dia ngomongnya. Bahaya bener. Maka Imam Ghazali berpesan di kitab ini, harus baca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau nggak bisa, baca Muqaddimah Ihya tentang akidah. Cukup. Mesti kuat akidahnya. Ya? Gak ada yang ngantuk. Itu ada di satu doang. Al-Munfarid bil Izzati wal Jabarut al-Rafi lis-sama' bi ghairi iman. Al-Muqaddir fiha arzaqal ibad. Lihat langit. Langit ada tiangnya nggak? Kok nggak runtuh? Siapa yang mengangkatnya? Allah. Di sana Allah sudah tulis rezeki kita. Imam Ghazali dalam Syarah Asmaul Husna, judulnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna, kata beliau, Ar-Razzaq, Allah yang maha berizki. Maknanya dua, rezeki zahir materi atau batin immateri. Rezeki zahir, minum, makan, menikah, mobil, rumah, sehat. Sehat kan? Sehat ya, alhamdulillah. Walaupun hujan-hujan begini, ini biasanya hujan. Kadang-kadang terus banget malam ini, nungguin Pak Kasat ya. Saya kaget, buat tasbih dia, bukan buat bedil. Buat tasbih dia kemana-mana. Semoga beliau ikhlas ya, amin.
Ya, biasanya udah punya mursyid tuh begitu biasanya. Tapi belum bercerita sama saya ya. Apa yang punya tanah seluas ini? Siapa yang bisa beli? Bekas Ini sebagai langit yang di atas kita disebut sama dunia. Langit bumi, langit dunia. Hati-hati, di situ ada kerajaan syaitan. Dulu setan itu bisa tembus sampai jauh dan mereka punya tempat nongkrong. Ya, kafe lah kalau bahasa sekarang. Nongkrong dia, ngapain dia nongkrong? Dengerin gosip makhluk langit. Kok dia bisa tahu? Karena dulu rajanya setan alias iblis yang bernama, ada nama pangkatnya di surga, Haris. Ada nama malaikatnya, Azazil, itu nama malaikatnya. Tapi nama aslinya bukan itu, nama aslinya Ihyas orang paling kaya atau Iyas. Di kitab itu Iyas, yang berputus asa. Bukan Ilyas, bukan. Aisun, berputus asa. Ada yang bacanya Ahyas, Ihyas. Saya nggak tahu mana yang tepat ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ini kan bahasa lama sebelum bahasa Arab. sedikitnya kita berapa? Ternyata dulu terjadi kiamat, meteor turun. Itu semua jin itu bertubuh fisik. Disebut Banul Jan. Mereka nggak boleh menginjak bumi. Maka mereka pindah ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, ke laut-laut. Maka di laut selatan ada, bukan ada yang ngomong. Kalau ke gunung ada lagi, kalau ke pohon ada lagi. Itu bukan khurafat, itu asli. Cuma dalam bahasa lokal disebut dengan nama yang berbeda-beda. Tapi ingat, mereka sudah tidak punya hak menjadi khalifah di muka bumi. Maka kita nggak boleh takut sama mereka, tapi nggak boleh takabur juga. Biasa aja, lu gua selesai. Ya. Ini wilayah kami, jangan ganggu. Gitu aja udah. Nabi Adam turun, itu udah kisah panjang, udah ribuan tahun kejadiannya di surga. Ternyata iblis dulu namanya siapa? Iyas atau Azazil. Dia setiap naik pangkat itu diajarkan zikir oleh Jibril dan semua malaikat. Naik ke langit 2, langit ke langit 3, suruh berkhalwat di setiap langit. Canggih kan? Canggih. Antum belum ada yang naik ke langit kan? Maka sama iblis gampang dia papain. Itu sebabnya belajar zikir mesti pakai mursyid supaya enggak dimursyidin setan. Wajib hukumnya. Saya saking takutnya diganggu itu, maka saya bermursyid dan mursyid saya banyak sampai sekarang. Separuh masih hidup. Dan tidak hanya satu torikot saya belajar, banyak torikot. Kapan boleh pindah torikot? Kalau sudah dijazahin guru. Belum dijazahin guru yang pindah-pindah dulu. Ya, kecuali emang antum istikharah hasilnya ganti. Tidak apa-apa. Saya dijazahin guru saya baru kemudian belajar torikot yang baru. Dijazahin lagi baru saya pindah ke torikot yang baru. Kayak gitu metodenya. Ya. Jadi sampai hari ini masih kolektor zikir aurat dan wirid marifat. Ya, masih. Kalau ketemu siapa aja saya belajar. Ya. Baik. Itu malaikat berapa tahun sampai ke sana? Imam Tabari saya sudah sampaikan di berbagai majelis. 18.000 berzikir berkhalwat. Berarti suluknya lebih lama ya. Ada yang pernah zikirnya 18.000 tahun? 18.000 tahun, ini bukan 18.000 kali zikir. Ada yang zikir 18.000 tahun. Baru 18 menit ngantuk ya. Ini saya suruh zikir belum 5 menit udah hilang deh. Tapi hilangnya ruhaninya terbang. Matanya tidur, hatinya tidak tidur. Benarlah kata Nabi ya. Nabi kan ngomong al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nabi itu matanya tidur, hatinya tidak tidur. Siapa tahu ya. Itu mesti diturunkan ke wali-wali. Santri-santri zikir mesti merasakan itu walaupun sekali seumur hidup. Karena itu warisannya Nabi. Mesti merasakan itu. Mata tidur tapi hati enggak. Antum harus ngalamin itu nanti. Dan itu maharnya zikrullah.
Maharnya apa? Karena kalau dia Zikrullah. selesai. Kita lanjut dulu ya. Di langit al-muqaddar fiha arzaqul ibad. Di langit itu Allah sudah takar rezekinya hamba. Maka rezeki kita bukan di tempat kita bekerja. Rezeki kita bukan oleh orang tua. Rezeki kita bukan di penguasa. Rezeki kita bukan pada para pedagang. Rezeki kita ada di langit. Sudah ditulis. Saya menyampaikan kisah biasanya untuk bab ini. Murid dari Rabi'atul Adawiyah namanya Rabi'atul Basriyah. Biasa perempuan di mana-mana selalu galau masalah rezeki. Apa yang dimakan besok? Nanti anaknya kalau lahir sekolahnya pakai apa? Pasti itu jadi polemik di mana-mana. Walaupun Ning atau Bu Nyai. Kalau di Sunda nyebutnya kalau Ning apa? Nyai? Nyaina. Ya, walaupun dia Nyai, Nyaina, Nyaiha, Nyai itu sama semua. Urusan begitu semuanya sama. Ini Rabi'atul Basriyah, murid Wali Kutub. Murid Wali Kutub masih resah, risau. Kata jemaah tabligh ini risau. Yang dirisaukan bukan gimana ngumpulin umat ke masjid, yang dirisaukan besok makan apa. Sampailah wiridannya baca surat Az-Zariyat. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Terhentaklah Rabi'atul Basriyah ketika dengar dan baca ayat ini. Oh, di langit sudah dijamin ya. Di langit ada rezekimu. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan semua yang dijanjikan untuk. Percaya nggak sama Al-Quran? Saya benar. Antum gak usah khawatir besok makan apa. Yang penting kerja-kerja, ambil asbab. Rezeki masa depan kita serahkan kepada pemilik langit dan bumi. Insya kawan saya pemilik apa namanya kalau mobil ngumpul-ngumpul banyak tuh apa namanya? Pura-pura juga ya. Showroom. Kata orang kalau lagi musim pandemi banyak yang tutup, dia malah nambah 2. Saya juga bingung ketemu dia. Kan banyak yang tutup tuh di Tanah Abang, dia malah buka. Oh, berarti Allah lagi putar-putar rezeki nih. Diputar aja. Al-yawm nudawiluha bainan nas. Hari keberuntungan itu Allah gilir aja. Giliran dapat bersyukur berbagi, giliran nggak dapat ya urut-urut dada lah. Jadi yakin kepada Al-Quran, jangan pernah meragukan rezeki dari Allah. Yang penting ambil asbabnya. Dagang-dagang, ngajar-ngajar, ngantor-ngantor, apa terserah. Yang penting harus ada asbabnya. Selevel Nabi Muhammad SAW. Itu tangannya chipnya surga, fingerprint surga dia tangan Nabi. Wallahi, apa yang beliau mau lewat tangannya selesai. Tapi ketika musim perang, paceklik, habis semua bahan, Nabi mesti ada asbab. Maka dikumpulkan air, dikumpulin cuma saja satu gayung. Nabi begini kan, keluar air dari tangannya. Tetap harus ada asbab. Kalau nggak nanti orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Aisyah ketika ingin menyembuhkan orang nggak pakai asbab, nggak pakai obat, nggak pakai syariat kata orang Sunda. Syariat ini bukan syariat bahasa Arab. Ya, syariatnya berobat apa? Nah, itu dia. Paham maksudnya? Nah, syariat itu asbab yang dimaksud di kitab ini. Itu mesti diambil. Kalau nggak nanti orang akan jumawa. Gua mah nggak perlu kerja, rezeki datang sendiri. Tuh sombong deh nanti. Padahal pengen tawakal. Ya, yang ada namanya takasul, bukan tawakul. Males, bilang aja males. Tidak, nggak usah bilang tawakal. Alladzi sarrafa ayuna dzawil qulubi wal albab, yang memindah-mindahkan, yang merubah-rubah pandangan mata orang-orang yang memiliki kolbu wal albab, dan intinya kolbu. Jadi kolbu itu masih ada intinya lagi, namanya fuad. Di dalam fuad ada dalam lub dalamnya sir. Itu Allah yang mindahin.
Allah yang mindahin, bukan guru, bukan mursyid, tapi lewat mursyid. Mesti ada, kalau nggak iblis itu yang bekerja. Ya. Dari mana kolbunya supaya berpindah dari memandang makhluk, memandang asbab kepada pencipta asbab. An mulahazatil wasaiti wal asbab ila musabbibil asbab. Dari memandang nasi yang mengenyangkan. Nah, ini kalau masih mandang nasi yang mengenyangkan, berarti akidahnya belum sahih secara ahlussunnah, tasawufnya belum tasawuf Imam Ghazali. Benar kan nih, ikut Imam Ghazali? Oke. Air yang menyegarkan atau Allah yang menyegarkan? Tapi mesti minum kan? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau setelah 40 hari dia keluar, nanti ada masa dia keluar 40 hari, sama seperti zaman Nabi Musa. Ketika terbersit di hati, ini sudah inti kitab nih, saya baru baca mukadimah tapi inti kitab ini. Tapi rasanya Terbersit di hati saya bahwa yang menyegarkan itu air. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab ini, itu syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Gimana? Makan, terbersit bahwa makanan itu mengenyangkan, itu syirik khafi. Terus gimana caranya? Maka bacalah ini. Jadi orang baca mukadimah Imam Ghazali udah jadi wirid. Ini mukadimah ma'rifat, ma'rifatut tawakkul, ini dia. Kalau orang sudah diberi ma'rifat tawakkul, bertawakal, beralih pandangnya dari nasi yang mengenyangkan kepada Allah yang menciptakan nasi. Akidah Ahlussunnah, ada satu kelompok lagi namanya Mu'tazilah, jangan salah paham. Kelompok Mu'tazilah bilang Allah menitipkan rasa kenyang di nasi secara tabiat, secara hukum alam. Maka setiap orang makan nasi mesti kenyang karena tabiatnya nasi mengenyangkan. Hati-hati, itu bukan Ahlus Sunnah. Jadi ya, disebut dengan hukum tabi'i. Apa namanya? Hukum tabi'i inilah yang dianut oleh para filosof, oleh orang-orang fisika. Ini dulu yang dianut Ibnu Sina dan Al-Farabi, Aristoteles. Ini yang dikritik oleh Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali membersihkan akidah Ahlussunnah dari pandangan-pandangan filsafat yang menyimpang. Jadi filsafat ada yang menyimpang, ada yang benar. Jadi gimana? Obat, apa ada kesembuhan di obat? Banyak orang berobat gak sembuh. Allah tidak menitipkan kekuatan kesembuhan pada obat. Ini akidah Ahlussunnah. Tidak menitipkan secara tabiat kenyang dalam nasi, segar dalam air. Kalau nggak percaya, lihat orang mau sakaratul maut, minumnya banyak nggak berhenti, tapi dia nggak segar-segar. Pernah lihat? Di masa Rasulullah ada orang yang sudah membunuh banyak musuh di medan juang, tapi Nabi bilang dia masuk neraka. Sahabat gak ada yang percaya. Itu cuma urusan air. Air satu gelas gak dapet. Dia bilang aus. Orang mau datang gak kuat, dia menahan sakit dan haus karena dia menyekutukan Allah dengan air. Maka saking gak kuatnya, maka dia ambil, itu bukan bedil, belum ada bedil, jadi itu namanya apa tuh? Pisau belati. Langsung dia tusukkan ke dalam jantungnya. Tidak sanggup menahan luka, tidak sanggup menahan haus, karena dia menyekutukan Allah di dalam dirinya dengan air. Nanti ada masa hujan yang turun.